Cerita ini berdasarkan kisah nyata. Demi menjaga privasi yang bersangkutan, nama dan tempat kami samarkan. Jika ada kesamaan nama tokoh dalam cerita ini, itu hanya kebetulan, karena kami sudah merubahnya. Langsung saja kita dengar ceritanya. Sarah duduk di bangku belakang ruang kuliah, memandangi teman-temannya yang tampak bersemangat membicarakan rencana liburan mereka. Sejak kecil, Sarah selalu menyimpan impian untuk hidup nyaman dan berkecukupan, jauh dari segala kesulitan finansial yang ia alami selama ini. Namun, di saat teman-temannya bisa menikmati pakaian bermerek, liburan ke luar negeri, dan gadget terbaru, Sarah hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, dengan hati penuh iri yang tak ia akui. Dari kecil, Sarah paham bahwa keluarganya tidak seperti keluarga lainnya yang berkecukupan. Ayahnya hanyalah seorang pekerja serabutan, sementara ibunya membuka warung kecil untuk menambah penghasilan. Setiap bulannya, Sarah harus berjuang keras agar uang sakunya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Tekanan hidup yang serba pas-pasan ini perlahan-lahan menumbuhkan obsesi dalam dirinya untuk keluar dari lingkaran kesulitan itu, tak peduli bagaimana caranya. Impian untuk memiliki kehidupan mewah semakin kuat saat Sarah masuk universitas. Di lingkungan barunya, ia bertemu banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya. Setiap hari, Sarah melihat teman-temannya mengenakan pakaian dan barang-barang mahal, datang ke kampus dengan mobil pribadi, serta bercerita tentang liburan-liburan mereka ke luar negeri. Semua ini membuat Sarah merasa semakin kecil dan tidak berarti, namun ia juga merasa tergoda untuk bisa hidup seperti mereka. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman kampus, Sarah tak sengaja melihat sosok Pak Arman, seorang pengusaha sukses yang dikenal dermawan. Pak Arman datang sebagai donatur untuk sebuah acara amal kampus. Dengan wajah ramah dan penuh wibawa, Pak Arman terlihat menarik perhatian banyak orang. Sarah, yang tak pernah tertarik pada pria berusia lebih tua, entah mengapa merasa penasaran dan kagum dengan sosok Pak Arman yang tampak berkarisma dan penuh kuasa. Setelah acara selesai, Sarah tak menyangka bahwa ia akan diperkenalkan kepada Pak Arman oleh seorang teman. Pak Arman tampak tertarik dan berbincang dengan ramah, bahkan menanyakan tentang kehidupan Sarah. Mendengar cerita Sarah yang penuh keterbatasan, Pak Arman terlihat prihatin. Malam itu, tanpa disadarinya, Sarah merasakan ketertarikan terhadap perhatian dan ketulusan yang seolah-olah ditunjukkan Pak Arman kepadanya. Ada perasaan nyaman yang membuatnya ingin mengenal pria itu lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai mengirim pesan dan menelepon Sarah secara rutin. Ia memberikan perhatian yang tak pernah Sarah dapatkan sebelumnya dari pria manapun. Sarah merasakan kehangatan dan keamanan dalam setiap kata-katanya. Pak Arman sering mengajaknya makan malam di restoran mahal, memberikan hadiah-hadiah kecil, dan membuat Sarah merasa seperti seorang putri. Perhatian serta kemewahan yang ia dapatkan dari Pak Arman seolah menjadi jalan pintas menuju kehidupan yang selama ini ia idamkan. Suatu malam, Pak Arman mengungkapkan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan Sarah, meskipun ia sudah berkeluarga. Pak Arman menawarkan dukungan finansial, apartemen mewah, dan segala kebutuhan yang diinginkan Sarah. Sarah tertegun, menyadari konsekuensi besar dari pilihan itu. Hatinya dipenuhi kebimbangan, antara mimpi mewah yang ada di depan mata dan kesetiaan pada nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Namun, bayangan hidup penuh kesulitan dan mimpi-mimpi yang selama ini terpendam membuatnya semakin goyah. Setelah berpikir panjang, Sarah akhirnya menerima tawaran Pak Arman. Dengan berat hati, ia memilih untuk mengesampingkan harga diri demi kemewahan yang dijanjikan. Dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa keputusan ini mungkin akan menghancurkannya suatu hari nanti, tetapi keinginan untuk hidup mewah begitu kuat. Ia menenangkan hatinya dengan berkata bahwa semua ini hanya sementara, bahwa suatu hari ia akan bebas dan kembali ke jalan yang benar. Kini, Sarah menjalani kehidupan barunya sebagai istri simpanan Pak Arman. Meski di permukaan ia tampak bahagia dan dikelilingi oleh kemewahan, di dalam hatinya ada perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, keraguan dan ketakutan. Setiap hari ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup seperti ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus ia bayar?
Kehidupan Sarah berubah total sejak ia menerima tawaran Pak Arman. Dulu, ia hanya seorang mahasiswi biasa dengan segala keterbatasan. Namun kini, ia tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota, dikelilingi oleh barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan. Kamar-kamar di apartemen itu luas dan didekorasi dengan gaya modern yang anggun. Setiap sudutnya memancarkan kemewahan yang seakan menjadi simbol status barunya. Bagi Sarah, apartemen itu adalah dunia baru, jauh dari kehidupan sederhana yang selama ini ia kenal. Pak Arman memastikan semua kebutuhan Sarah terpenuhi. Setiap bulan, ia memberi uang saku yang sangat besar, jauh lebih dari yang pernah ia bayangkan. Sarah kini bisa membeli pakaian bermerek, makan di restoran mahal, dan memanjakan dirinya di spa atau salon kapanpun ia mau. Kehidupan barunya ini benar-benar membuatnya merasa seperti orang yang berbeda. Di mata banyak orang, Sarah tampak seperti gadis yang berhasil mencapai mimpinya, gadis muda yang kini hidup nyaman dan berkecukupan. Namun, di balik segala kemewahan itu, hati Sarah mulai merasa ada yang tidak beres. Kesenangan yang dulu ia dambakan kini terasa semu, kosong, dan tak mampu mengisi ruang di dalam hatinya. Sarah menyadari bahwa, meski ia memiliki semua yang diinginkan secara materi, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Setiap kali ia memandangi cermin, bayangannya terasa asing, seolah ia adalah orang lain, gadis yang telah meninggalkan harga dirinya demi kehidupan penuh kenyamanan ini. Hubungan Sarah dengan teman-temannya di kampus pun berubah drastis. Mereka yang dulu dekat dengannya perlahan menjauh, merasa Sarah kini menjadi pribadi yang angkuh dan sulit dijangkau. Sarah tidak lagi aktif dalam kegiatan kampus, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian di apartemennya. Ia mulai merindukan masa-masa ketika persahabatan dibangun dengan ketulusan, bukan berdasarkan materi. Sarah sadar bahwa keputusannya membawa konsekuensi besar. Salah satunya adalah perasaan terasing dari lingkungan yang selama ini memberinya semangat. Kesepian yang menggerogoti Sarah semakin terasa saat malam tiba. Setelah hari yang dihabiskan dengan belanja atau menikmati fasilitas mewah, malam datang dengan hening yang mengerikan. Sarah seringkali terduduk di apartemennya yang luas namun sepi, merasa seakan berada di dunia yang berbeda, tanpa ada siapapun yang benar-benar peduli. Meski Pak Arman memberikan segala yang ia butuhkan, hubungan mereka hanya sebatas kepentingan. Tidak ada kehangatan atau cinta sejati yang Sarah harapkan. Sarah tak jarang teringat keluarganya, terutama ibunya yang bekerja keras untuk menyekolahkan dirinya. Rasa bersalah menyelimutinya setiap kali bayangan keluarganya muncul. Mereka tidak tahu bagaimana Sarah menjalani hidupnya sekarang, dan Sarah tahu jika mereka tahu, mereka akan merasa kecewa. Pikirannya berputar dalam rasa bersalah, namun ia terperangkap dalam kehidupan yang ia pilih sendiri. Terkadang, ia membenci dirinya karena rela mengorbankan harga dirinya demi impian yang ternyata tak seindah yang ia bayangkan. Semakin lama, perhatian dari Pak Arman mulai berkurang. Jadwalnya yang padat membuat mereka jarang bertemu, dan komunikasi mereka lebih banyak terjadi lewat pesan singkat. Setiap kali Sarah mencoba mengungkapkan perasaannya, Pak Arman selalu merespons dengan dingin, seolah menunjukkan bahwa Sarah hanyalah bagian kecil dalam hidupnya yang bisa ia abaikan kapanpun. Ini semakin mempertegas perasaan Sarah bahwa dirinya tidak lebih dari sekadar objek pemuas kebutuhan Pak Arman. Sarah mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Apakah kemewahan ini benar-benar sepadan dengan harga diri yang ia tukar? Dalam pikirannya, kenangan masa lalu, saat ia hidup dengan segala keterbatasan namun penuh cita-cita, kembali menghantui. Ia rindu perasaan bangga dan jujur pada diri sendiri, yang kini terasa jauh di luar jangkauannya. Segala yang ia miliki sekarang tampak seperti penjara emas yang mengurungnya dalam kebohongan dan kesepian. Di tengah kegamangan ini, Sarah mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh dari apa yang ia impikan. Kemewahan yang dulu begitu ia inginkan kini terasa seperti beban berat yang menghancurkan kepribadian dan prinsip hidupnya. Sarah hanya bisa terdiam, mempertanyakan jalan hidup yang telah ia pilih dan apakah ia memiliki keberanian untuk melepaskan semuanya demi menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, dan rahasia hubungan Sarah dengan Pak Arman terus tersimpan rapi.
Namun, Ibu Liana, istri Pak Arman, mulai merasakan ada yang janggal dalam pernikahannya. Pak Arman yang biasanya penuh perhatian, kini sering pulang larut malam, menyembunyikan teleponnya, dan tampak lebih sibuk dari biasanya. Kecurigaan mulai menggerogoti hati Ibu Liana, mengusik ketenangannya dan menimbulkan pertanyaan yang selama ini tak terlintas di pikirannya. Merasa dirinya diabaikan dan dibohongi, Ibu Liana memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam demi malam ia memperhatikan suaminya secara diam-diam, berharap menemukan jawaban atas perubahan sikap Pak Arman. Suatu hari, saat Pak Arman mandi, Ibu Liana diam-diam memeriksa telepon suaminya. Jantungnya berdegup kencang ketika ia menemukan pesan-pesan dan foto-foto Sarah. Di sana, ia melihat bukti yang tak bisa dibantah lagi bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seorang gadis muda. Rasa sakit yang dirasakan Ibu Liana begitu dalam. Suaminya, pria yang selama ini ia cintai dan percayai, ternyata telah mengkhianati pernikahan mereka. Tangannya bergetar saat membaca setiap pesan yang penuh keintiman antara Pak Arman dan Sarah. Dalam benaknya, ia merasa hancur, marah, dan merasa sangat terluka. Pengkhianatan ini seperti pisau yang menancap di hatinya, menyisakan luka yang begitu sulit untuk disembuhkan. Dengan hati yang terluka, Ibu Liana menyusun rencana untuk membalas perbuatan suaminya. Ia tidak hanya ingin suaminya merasakan akibat dari pengkhianatan itu, tetapi juga ingin menghancurkan kehidupan Sarah, gadis yang telah merebut perhatian suaminya. Ibu Liana memutuskan untuk memanfaatkan setiap bukti yang ia temukan untuk mempermalukan Sarah di hadapan semua orang. Di benaknya, ini adalah harga yang pantas untuk seseorang yang rela mengorbankan harga diri demi kemewahan. Tak butuh waktu lama bagi Ibu Liana untuk melaksanakan rencananya. Dengan penuh ketelitian, ia mengumpulkan foto dan pesan-pesan yang membuktikan hubungan terlarang suaminya dengan Sarah. Dia membuat rekaman suara berisi pesan-pesan keji yang menggambarkan hubungan mereka dengan rinci dan berniat menyebarkannya kepada teman-teman Sarah di kampus, bahkan keluarganya. Dalam pikirannya, hanya dengan cara inilah ia bisa membalas rasa sakit yang ia alami. Keesokan harinya, video dan pesan suara berisi rahasia kelam Sarah tersebar luas. Sarah baru menyadari apa yang terjadi ketika ia menerima telepon bertubi-tubi dari teman-temannya. Semua mempertanyakan hubungannya dengan Pak Arman. Di kampus, tatapan sinis dan berbisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Sarah merasa seolah dunia yang selama ini ia pertahankan dengan penuh ketakutan runtuh di depan matanya. Ia tak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang kini begitu nyata. Teman-teman yang dulu dekat kini menjauhinya. Mereka menganggap Sarah sebagai sosok yang rela mengorbankan harga dirinya demi uang, sesuatu yang membuat mereka jijik dan tak ingin lagi berurusan dengannya. Keluarganya pun turut menjadi korban dari aib ini. Ibunya menangis, tak sanggup menerima kenyataan bahwa putrinya yang selama ini ia banggakan ternyata telah mengkhianati kepercayaan mereka. Bagi Sarah, kehilangan cinta dan kepercayaan keluarganya adalah hukuman yang paling menyakitkan. Dihantui oleh rasa malu dan penyesalan, Sarah merasa seperti kehilangan segalanya. Hidupnya yang dulu dihiasi kemewahan kini berubah menjadi siksaan yang membuatnya merasa hancur. Setiap kali ia melihat bayangan dirinya di cermin, ia merasa seperti melihat sosok asing yang tak memiliki harga diri. Ia merasa hidupnya telah berakhir, seolah tak ada jalan untuk memperbaiki semuanya. Dengan beban berat di hatinya, Sarah menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan hidupnya. Mimpi untuk hidup mewah yang dulu ia kejar kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Ia hanya bisa terdiam dalam kepedihan yang mendalam, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Dalam keheningan malam, Sarah mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah masih ada jalan untuk memperbaiki semua ini, ataukah hidupnya akan terus terpuruk dalam bayang-bayang kesalahan yang tak termaafkan? Setelah skandal itu tersebar, Sarah tak pernah merasakan ketenangan lagi. Setiap kali ia berjalan di kampus, tatapan penuh hinaan dan cemoohan menghantamnya dari segala arah. Teman-teman yang dulu menyapanya dengan ramah kini hanya menatapnya dingin, bahkan menjauh seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Sarah merasa dirinya menjadi pusat perhatian dengan cara yang sangat menyakitkan,
seolah ia adalah sosok yang tak lagi layak dihormati. Setiap langkahnya terasa berat, seolah semua orang menyalahkannya atas pilihan hidup yang telah menghancurkannya. Berita ini bahkan sampai ke pihak universitas, dan dosen-dosen yang sebelumnya mengagumi prestasinya kini memandangnya dengan penuh kekecewaan. Sarah merasa seperti asing di tempat yang dulunya menjadi tempat ia merajut impian. Setiap mata yang menatapnya seakan menorehkan luka baru di hatinya. Bahkan, di dalam kelas pun, ia kerap menerima ejekan dan bisikan-bisikan penuh sindiran dari teman-temannya. Mereka menyebutnya dengan julukan yang merendahkan, membuat Sarah semakin terpuruk dan kehilangan kepercayaan diri. Tak hanya itu, keluarganya pun turut menjadi korban dari aib ini. Ibunya, yang selama ini berjuang keras untuk membiayai pendidikannya, merasa sangat terpukul. Berita tentang Sarah menjadi istri simpanan pria kaya menggemparkan kampung halamannya, membuat keluarganya merasa dipermalukan. Setiap malam, ibunya menangis, meratapi nasib anak perempuan yang ia banggakan. Sarah merasakan sakit yang tak terperi melihat kesedihan ibunya, dan merasa bahwa kesalahannya bukan hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia sayangi. Di tengah semua itu, Pak Arman tidak menunjukkan tanda-tanda akan membantunya. Setelah skandal ini mencuat, Pak Arman memilih untuk menjauh, menyelamatkan reputasinya sendiri. Hubungan yang selama ini menjadi sumber kenyamanan bagi Sarah kini berubah menjadi sumber kehancurannya. Sarah menyadari betapa rapuhnya hubungan mereka, bahwa ia hanyalah seorang gadis muda yang tak berarti bagi Pak Arman. Saat ini, ia benar-benar sendiri, ditinggalkan oleh semua orang yang pernah ia percaya. Merasa putus asa, Sarah mencoba untuk berbicara dengan Pak Arman, berharap bahwa setidaknya pria itu bisa membantunya membersihkan namanya. Namun, Pak Arman dengan dingin menolaknya. Ia beralasan bahwa ia memiliki keluarga dan karir yang harus ia jaga, dan bahwa Sarah harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Kata-kata itu menghantam Sarah seperti pukulan telak, membuatnya sadar bahwa kemewahan yang selama ini ia nikmati hanyalah ilusi. Dalam sekejap, semua mimpi indah yang ia bayangkan runtuh, menyisakan luka yang sulit untuk disembuhkan. Sarah kini terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Ia kehilangan arah, merasa terjebak di dunia yang penuh dengan kebencian dan kesalahan. Malam-malamnya diisi oleh tangisan dan penyesalan yang tak berujung, mengingat semua kesalahan yang telah ia buat. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi bayangan akan masa lalu terus menghantuinya. Ia merasa tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini, bahkan keluarganya pun sulit menerima kehadirannya. Kesendirian dan rasa malu yang mendalam membuat Sarah mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya. Rasa putus asa yang menghancurkan dirinya tak lagi bisa ia tahan. Setiap malam ia duduk di jendela apartemennya, memandang kota yang dulu memberinya impian, kini hanya memberinya luka. Pikiran-pikiran gelap mulai merayapi benaknya, menyesakkan hatinya hingga ia merasa sulit bernapas. Sarah mulai merasa bahwa hidupnya tak lagi berarti. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul satu bayangan yang menguatkannya. Ia teringat senyum ibunya, senyum hangat yang dulu selalu memberinya semangat. Bayangan itu membuat Sarah tersadar bahwa mengakhiri hidupnya hanya akan menambah beban bagi keluarganya, yang telah cukup menderita karena aib yang ia bawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarah merasa perlu bertahan, meski rasa sakit terus menggerogoti dirinya. Ia sadar bahwa ia harus bangkit, walaupun jalan yang harus ia tempuh akan sangat berat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Sarah memutuskan untuk mencoba memperbaiki hidupnya. Ia tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia masih memiliki masa depan yang bisa ia perjuangkan. Meskipun sulit, Sarah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Meski mungkin tidak ada yang akan memaafkannya, ia akan membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai dan kekuatan untuk bangkit dari kehancuran ini. Sarah memutuskan untuk keluar dari apartemen mewah yang selama ini ia tinggali, dan mengembalikan semuanya kepada Pak Arman. Keputusan itu bukan hanya untuk menghindari rasa sakit yang tak tertahankan setiap kali ia menatap tempat yang penuh kenangan pahit, tetapi juga sebagai langkah pertama untuk merangkak keluar dari jurang kesalahan yang telah ia gali sendiri.
Dengan langkah yang tertatih, ia meninggalkan kehidupan glamor yang kini hanya menjadi kenangan pahit yang tak ingin lagi ia kenang. Kehidupan barunya dimulai dengan penuh keraguan. Sarah memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya, meskipun ia tahu bahwa mereka sudah sangat kecewa padanya. Ibunya, yang selalu mengharapkan yang terbaik, kini hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kepedihan. Namun, Sarah tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah keluarga, meskipun itu berarti harus menerima kenyataan bahwa ia telah menghancurkan rasa percaya yang selama ini mereka beri. Ia meminta maaf dengan suara serak, berharap bahwa waktu bisa menyembuhkan luka yang ia sebabkan. Hari-hari pertama di rumah terasa sangat asing. Sarah merasa canggung di tengah-tengah keluarganya yang dulu begitu akrab, seakan-akan ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Ibunya, meskipun masih menangis dalam diam, mencoba untuk mendukung keputusan Sarah untuk memperbaiki hidupnya. Namun, ada kesedihan yang dalam di mata ibunya, yang hanya bisa Sarah lihat tanpa bisa mengubah apapun. Ia merindukan masa-masa ketika keluarganya bahagia dan tak terikat oleh beban aib yang kini menghantuinya. Sarah memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya, meskipun ia tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Ia merasa seolah-olah semua orang di kampus mengingatnya sebagai gadis yang telah menghancurkan reputasi mereka, dan tak ada tempat lagi untuknya di sana. Namun, dengan tekad yang baru, Sarah berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk berjuang. Setiap hari ia memasuki ruang kuliah dengan rasa malu yang begitu besar, namun ia mencoba untuk menahan air mata yang sering kali muncul begitu saja. Di kampus, meskipun ia menghadapi tatapan sinis dan bisikan penuh kebencian, Sarah mencoba untuk fokus pada studinya. Ia menyadari bahwa hanya dengan belajar dan bekerja keras, ia bisa sedikit demi sedikit memperbaiki hidupnya. Namun, tak jarang, ia merasa cemas dan terpuruk saat melihat teman-temannya yang dulu begitu dekat menjauhinya. Mereka tak lagi menganggapnya sebagai teman, dan setiap kali ia mencoba berbicara, mereka menghindar atau membicarakannya di belakang. Rasa kesepian yang luar biasa menghantui setiap langkah Sarah. Di tengah kesulitan itu, Sarah menemukan secercah harapan dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk lebih menerima dirinya sendiri, meskipun dengan luka yang begitu dalam. Setiap pagi, ia menatap wajahnya di cermin dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meskipun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ia tahu bahwa ia tak bisa mengubah masa lalu, namun masa depannya masih bisa ia bentuk. Lambat laun, Sarah mulai menemukan kedamaian dalam kesendiriannya. Namun, setiap kali Sarah melihat kembali ke masa lalu, kenangan tentang Pak Arman selalu muncul. Kenangan akan hidup mewah yang dulu ia nikmati kini terasa seperti mimpi buruk. Sarah merasa marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan dirinya terjebak dalam ilusi kemewahan, yang ternyata hanya membuatnya kehilangan harga diri dan kebahagiaan sejati. Keinginan untuk melupakan Pak Arman semakin besar, tetapi bayangannya terus menghantui. Ia tahu, meskipun ia mencoba untuk memulai hidup baru, bayangan pria itu tetap akan menghantui hidupnya. Di rumah, ibunya mulai melihat perubahan pada Sarah. Gadis yang dulu selalu tampak rapuh kini mulai menunjukkan keberanian untuk berubah. Meskipun penuh penyesalan, Sarah mulai berbicara lebih terbuka kepada ibunya, menceritakan perasaannya yang penuh kegelisahan. Ibunya, meskipun masih terkejut dan sedih, akhirnya menyadari bahwa Sarah benar-benar ingin memperbaiki dirinya. Dengan perlahan, ibu Sarah mulai memberikan dukungan, meskipun tanpa kata-kata yang manis. Ia tahu, meskipun tak ada yang bisa menghapuskan luka, setidaknya mereka bisa berusaha untuk sembuh bersama. Saat hari demi hari berlalu, Sarah mulai merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun semua yang ia alami adalah kesalahan besar, ia masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Di dalam dirinya, ia mulai merasakan secercah harapan, bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kebohongan dan kesedihan bisa berubah menjadi hidup yang lebih baik. Ia hanya perlu berjuang lebih keras, menghadapi kenyataan dengan kepala tegak, dan perlahan-lahan merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui.